Perkenalkan, nama saya Anissa Fauziah dengan NIM J1302111078. Saya mahasiswa Sekolah Vokasi IPB Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58. Pada kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah editing film dan video dari masa lalu hingga masa sekarang. Sebelum masuk ke sejarah editing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari editing dalam bidang audiovisual. Editing adalah proses yang digunakan untuk mengelola dan memperbaiki data seperti teks, gambar, video, atau audio. Menurut para ahli, editing merupakan tahap penting dalam proses pembuatan konten. Melalui editing, konten dapat disempurnakan dan dibuat lebih baik dari sebelumnya. Sekarang waktunya kita membahas sejarah dari editing film dan video. Sejarah video editing dimulai pada 28 Desember 1895. Saat itu merupakan pertama kalinya orang menonton pertunjukan film di sebuah ruangan dengan teknik memproyeksikan gambar ke layar. Lumière bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruangan bioskop pertama di dunia. Belakangan tempat itu dikenal dengan nama Grand Cafe. Mulai saat itu, menonton film menjadi sebuah pengalaman baru untuk semua orang. Di dalam proses editing, gambar tidak cukup hanya digabung-gabungkan begitu saja. Dalam proses editing, banyak sekali variabel yang harus diketahui. Misalnya, kamera angle, kamera works, jenis shoot, motivasi informasi, komposisi, sound, dan community. Zaman dahulu sebelum era digital, semua masih dilakukan dengan manual atau analog. Video menggunakan media pita negatif sebagai media penyimpanan. Jadi, pita tersebut benar-benar dipotong dan disambung kembali dengan adegan yang sudah diperbaiki. Proses editing film sebelum teknologi komputer bisa diterapkan, maka proses editing benar-benar menggunakan cara gunting, tempel, atau gabungan secara fisik nyata dari bagian lembar gulung film atau pita selusa yang ada. Alice adalah orang pertama yang membuat film dengan melalui proses editing di era 1900-an. Film pertamanya yang menggambarkan perjalanan orang ke bulan, yaitu A Trip to the Moon, hanya menggunakan editing untuk kesinambungan bercerita, yaitu cutting to the contrasting. Griffith juga membuat variasi tipe shoot seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, dan tracking shoot. Griffith melakukannya dengan menciptakan teknik cross-cutting seperti yang diterapkan dalam dua filmnya, yaitu The Birth of National dan The Greatest Gauntlet. Di era 1920-an, teknik editing mencapai masa puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para sineas Rusia, salah satunya adalah Pudovkin, dengan lebih menekankan pada konstruktif editing. Eksperimen Pudovkin dapat dilihat dalam film Mater tahun 1926. Dari metode ini, dapat pemahaman bahwa editor dapat mengubah urutan shoot sesuai keinginannya, dan hal ini berpengaruh pada makna pesan yang disampaikan pada film ini. Pada tahun 1940 sampai 1970, semakin banyak film yang harus dihidupkan, bukan? Yap, dengan perkembangan yang ada, efek-efek yang digunakan dalam film pun semakin berkembang. Salah satunya adalah teknik cloud tank. Salah satu efek film yang kelihatannya gak bisa disebut efek film di masa ini adalah motion control, yaitu teknik menggerakkan kamera sehingga sudut yang didapatkan kamera dapat diambil sesuai arah yang diinginkan. Kamu pernah nonton film klasik?
Pasti sadar kan kalau penggambilan gambar selalu diambil dari satu sudut untuk tiap scan-nya. Kalau kamu melihat kamera yang ngikutin pemainnya, artinya kamu sudah berada di tahun 40-an. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang umumnya memanipulasi gambar pada negatif. Pada tahun ini, orang-orang memikirkan berbagai macam teknik sehingga film terlihat lebih nyata. Dari sini bisa kita sampulkan bahwa editing terjadi apabila terjadi proses pemotongan dari banyak shoot. Seiring dengan perkembangan zaman, editing juga mengalami perubahan. Apalagi di zaman sekarang ini, mengedit video bisa menggunakan aplikasi di handphone saja. Kita juga sudah bisa memanfaatkan kamera handphone, dan bahkan banyak banget fitur lain yang bisa kita gunakan untuk mengedit video atau foto. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan mengenai sejarah perkembangan editing film dan video. Semoga yang aku sampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Super shy, super shy.